Sejarah kurikulum di Indonesia. Pemerintah sudah menerapkan berbagai model kurikulum pendidikan Indonesia sejak masa pasca kemerdekaan sampai saat ini. Indonesia tercatat sudah menerapkan sejumlah kurikulum berbeda. Hal itu terkait dengan perkembangan zaman mulai dari masa pasca kemerdekaan hingga pembangunan. Berikut ini paparan singkat mengenai perjalanan dan perubahan kurikulum di Indonesia seperti yang dikutip dari kompas.com dan berbagai sumber lainnya. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum itu pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November tahun 1949 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949. 2. Kurikulum 1952. Pada tahun 1952 pemerintah menerapkan kurikulum baru yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 yang disebut Rencana Pendidikan 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani atau disebut pancawardana. Dalam penerapan kurikulum itu, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida, yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum itu dibuat setelah pergantian pemerintahan dari Orde Lama kepada Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa tanggal 30 September tahun 1965. Penerapan kurikulum itu juga syarat dengan nilai politis lantaran dianggap untuk menghapus peninggalan Orde Lama. Tujuan utama kurikulum 1968 adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum 1968 adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu,
Sifat materi pelajaran pada kurikulum 1968 adalah teoretis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum 1968 dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 2 SMU. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum itu menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO, Management by Objective. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, PPSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Penerapan kurikulum 1975 ramai dikritik oleh para guru karena mereka akhirnya terlalu sibuk menuliskan perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum 1975, nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. 6. Kurikulum 1984. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada tahun 1984. Di dalam kurikulum itu dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau yang lebih dikenal CBSA. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 serta suplemen kurikulum 1999 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum itu dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum itu juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. Kemudian, pada penerapan kurikulum 1994, singkatan SMP, Sekolah Menengah Pertama, diganti menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, kemudian SMA diganti menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran PSPB dihapus pada kurikulum 1994. 8. Kurikulum berbasis kompetensi, KBK, 2004. Pada tahun 2004 kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK, sebagai pengganti kurikulum 1994. KBK menitikberatkan pada kompetensi 3 unsur pokok,
yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum itu, sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004 ini pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU kembali lagi menjadi SMA. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP, 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum itu hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. 10. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 KTSP. Pada tahun pelajaran tahun 2013 sampai tahun 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA, SMK. Sedangkan pada 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8 dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi, penerapan K13 dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 11 Desember tahun 2014. Alhasil kurikulum yang digunakan kembali kepada KTSP, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakannya selama 3 semester. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan pada tahun pelajaran tahun 2019 sampai tahun 2020 kembali diterapkan kurikulum 2013 revisi 2019. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tanggal 11 Februari tahun 2022. Sebelumnya, kurikulum Merdeka dikenal sebagai kurikulum prototipe.
Kurikulum Merdeka ini sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Mulai tahun pelajaran tahun 2022 sampai tahun 2023, kurikulum Merdeka mulai diterapkan di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar yaitu suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini, para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini yaitu adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, penerapan kurikulum Merdeka tak lepas dari berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan kurikulum ini. Demikian ulasan singkat mengenai sejarah kurikulum yang pernah diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Ternyata kurikulum di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalam.